Melawan COVID-19 tentunya tak lepas dari peran serta pemerintah, tim gugus tugas COVID-19, tim medis, dan juga masyarakat. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang pejuang garda terdepan di wilayah zona kuning penyebaran COVID-19. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang terbuka, berani, dan juga pecinta motor gede. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber saya kali ini, kita akan simak terlebih dahulu cuplikan yang berikut ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk bisa mengantisipasi atau memutuskan mata rantai daripada COVID-19 yang ada di Kota Tebing Tinggi bisa terlaksana dengan baik. Perjuangan para tenaga medis dan pemerintah sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 patutlah diapresiasi. Para pejuang garda terdepan terus melakukan upaya preventif dan memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya para pasien COVID-19 baik di zona merah maupun zona kuning. Perjuangan mereka tidaklah mudah, apalagi di zona kuning COVID-19 seperti Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang diapit sejumlah daerah zona merah. Nanang Fitra Aulia yang ditunjuk sebagai juru bicara gugus tugas COVID-19 Tebing Tinggi terus menyiapkan strategi mempertahankan warna zona kuning hingga berusaha mengembalikannya menjadi warna hijau bersama Pemko Tebing Tinggi dan tim medis dengan melibatkan masyarakat. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sekaligus juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitra Aulia. Dan saat ini saya sudah bersama. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Bang atau Bapak ini? Abang. Bang, salam COVID-19. Salam sehat. Saya sudah di rumah ini. Ternyata rumahnya asri sekali. Alhamdulillah. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk datang kemari. Dan kita lebih serius nih untuk ngobrolin soal COVID-19. Karena Bapak ini kan Abang ini sekaligus juru bicara. Sebenarnya untuk situasi COVID-19 di Kota Tebing Tinggi saat ini seperti apa? Apalagi saat ini Kota Tebing Tinggi sudah masuk dalam zona kuning penyebaran COVID-19. Terima kasih. Salam sehat buat seluruh warga Kota Tebing Tinggi, juga salam sehat buat seluruh lapisan masyarakat yang ada di negara kita. Terima kasih atas kunjungan ke kediaman saya. Ini saya ingin menyampaikan tentang kondisi terakhir dari COVID-19 yang ada di Kota Tebing Tinggi. Terhitung sampai hari Jumat kemarin, jumlah ODP kita yang ada, ODP ya, orang dalam pemantauan kita ada berjumlah 116 orang. 116 yang sedang kita pantau saat ini. Kemudian jumlah PDP positif COVID yang saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara sebagai rumah sakit rujukan. Ada 2, itu murni warga Kota Tebing Tinggi. Kalau yang sembuh memang sudah ada datanya sama kita. Kemudian jumlah yang sudah kita selesaikan untuk masa pantau lebih kurang 14 hari, itu angkanya 1.719 orang. Ini yang sudah selesai masa pantau. Dan hari ini petugas kita dari UPTD Puskesmas sedang melakukan pengecekan kesehatan terhadap 116 orang para ODP yang ada di Kota Tebing Tinggi kita. Ini sedang kita himpun dan mereka juga masih bekerja di lapangan sampai saat ini. Baik Bang, untuk saat ini apakah artinya situasi COVID sudah terkendali? Alhamdulillah untuk Kota Tebing Tinggi, kondisi daripada COVID-19 yang ada di Kota Tebing Tinggi khususnya, itu cukup aman dan terkendali. Ini semua bisa kita lakukan karena kerjasama kita dari seluruh komponen dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 yang diketuai oleh Bapak Wali Kota kita sendiri, Bapak Insinyur Haji Umar Junaidi Hasibuan MM. Beliau juga setiap hari selalu memantau bagaimana kondisi dan perkembangan dari COVID yang ada. Bahkan setiap hari kita wajib melaporkan kepada beliau dan rutin beliau setiap hari melakukan rapat-rapat intens kita. Apabila ada kendala harus bisa kita selesaikan dengan secepat mungkin untuk bisa memutuskan, terutama untuk bisa kita cepat memutuskan daripada penyebaran mata rantai COVID-19 yang ada di Kota Tebing Tinggi. Baik, artinya cukup terkendali. Kemudian seperti apa kesiapannya dari gugus tugas dan juga Pemko Tebing Tinggi bersama juga tim medis yang tidak boleh dilupakan sebagai pejuang di zona kuning?
terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, Bapak Wali Kota kita, Bapak Insinyur Haji Umar Junaidi Hasibuan, cukup memperhatikan kondisi-kondisi yang sekarang ini. Seperti rapat-rapat rutin dilakukan, laporan, dan bahkan dari berbagai aspek bidang yang ada di dalam percepatan penanganan COVID-19 di pemerintah Kota Tebing Tinggi ini, rutin dilakukan evaluasi agar ini bisa tercapai dengan baik. Nah, untuk masalah yang ada pada kita seperti yang disampaikan tadi tentang para petugas-petugas medis kita, ini adalah menjadi sasaran utama kita karena mereka adalah sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Seperti himbauan juga ada oleh Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi, tidak pernah bosan menyampaikan kepada kita agar kita selalu melindungi para petugas-petugas insan medis kita karena mereka lah yang berhadapan langsung. Jadi dengan kata lain, gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 pemerintah Kota Tebing Tinggi selalu mempersiapkan semua fasilitas-fasilitas yang diperlukan khususnya untuk para tenaga medis, baik APD dan yang lain sebagainya. Bahkan untuk uji rapid test dan VTM atau virus transport media untuk PCR juga kita upayakan untuk kita siapkan, dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar sehingga kondisi-kondisi untuk tenaga medis kita bisa kita pantau dengan baik. Baik, selanjutnya ini kan yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa proses adaptasi tim medis di zona kuning? Apakah begitu sulit untuk menghadapi pandemi COVID-19 khususnya di Kota Tebing Tinggi? Iya. Ya, alhamdulillah kalau kita bilang kendala, ini pasti ada. Dimanapun kita pasti mengalami kendala. Tapi dengan kita selalu melakukan khusus untuk bidang kesehatan, kebetulan saya juga selaku Kepala Dinas Kesehatan mencoba melakukan suatu kegiatan-kegiatan rutin, rapat-rapat rutin khusus untuk bidang kesehatan. Bahkan langkah-langkah yang kami buat adalah kami dari Dinas Kesehatan membuat grup di salah satu WA. Itu adalah grup yang kita buat agar pelaporan kapanpun bisa kita terima dan apa kendala yang di lapangan bisa kita segera tindak lanjutin. Jadi ini langkah-langkah kami, dan juga kita di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga membuat grup. Grup itu semua kita buat dari berbagai bidang, dari aspek baik perhubungan, Satpol PP, Damkar, aparat TNI, Polri, semuanya ikut. Bahkan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, semuanya ikut dalam grup itu sehingga kita lebih mudah berkomunikasi apabila ada kendala di lapangan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kendala-kendala itu dalam penanganan percepatan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi semua bisa berjalan dengan lancar. Artinya sinergitas juga cukup terjalin. Lalu yang kita lihat adalah saat ini apakah APD dan juga kesiapan tenaga medis kemarin juga sempat terkendala atau kekurangan APD bahkan? Alhamdulillah kalau untuk APD kita di penanganan khusus untuk tenaga medis ini saya rasa tidak ada kendala karena kita sudah menyediakan, bahkan dari provinsi juga membantu kita untuk kebutuhan APD tersebut. Berarti aman semuanya. Nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang. Ini kan kemarin Bang Nanang ini sempat menghentikan meminta sejumlah pekerja pembangunan di jalan tol untuk melakukan karantina kesehatan karena sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi setelah ini, dan pemirsa, kita akan kembali lagi dalam dialog Tok Sumut spesial Toko Bicara bersama dengan Dr. Nanang Fitra Aulia. Tapi sesaat lagi, tetaplah di Toko Bicara. Kita ke sebelah sana, Pak. Mari. Gugus Tugas COVID-19 Tebing Tinggi bersama petugas gabungan menegur PT Waskita Karya karena dinilai mengabaikan protokol kesehatan terkait masuknya 32 pekerja pembangunan jalan tol asal Provinsi Lampung pada awal Juni lalu. Atas kejadian tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia bersama Pemko Tebing Tinggi membawa puluhan pekerja ke pusat karantina sementara guna menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Hal ini dilakukan sesuai aturan protokol kesehatan gugus tugas untuk menekan angka penyebaran COVID-19 sekaligus memastikan kesehatan pekerja sebelum diperbolehkan bekerja kembali. Mari, makasih Bang Nanang. Bang Nanang, ini kan tadi sempat saya mengungkit. Ayo, santai kita. Baik, kita duduk dulu. Bang Nanang, tadi saya sempat berbincang atau mengungkit soal meminta sejumlah pekerja
di proyek pembangunan jalan tol harus menjalani karantina. Itu kemarin gimana ceritanya? Apa nggak takut nih menghentikan pekerjaan proyek nasional? Terima kasih. Intinya kami dari pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak pernah menghambat yang namanya program skala nasional. Dan Pak Wali juga selalu berpesan kepada kita seluruhnya agar kita mendukung segala program-program yang sifatnya skala nasional. Hanya kemarin karena adanya miss pendapat antara mereka dengan kita, sehingga ini kita lakukan. Ini berawal dari masuknya para pekerja ya ke Kota Tebing Tinggi yang notabene kemarin itu tidak ada melapor kepada yang pertama kepada gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 tim Kota Tebing Tinggi. Tidak melapor. Yang kedua juga mereka juga tidak atau datang ke Dinas Tenaga Kerja kita. Sehingga mereka menempati satu rumah yang ada di salah satu rumah warga Kota Tebing Tinggi, yang pada saat itu warga juga bertanya, ini masyarakat kok tiba-tiba datang orang lain ke sana dengan jumlahnya sekian banyak, dengan rumah yang tidak layak untuk ditempati sebanyak 32 orang. Dan pada waktu itu juga tim kita yang ada di UPTD Puskesmas, salah satu puskesmas kita, turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan langsung kepada mereka karena mereka adalah pendatang dari luar provinsi. Dan pada saat itu kita juga menyampaikan, petugas kita menyampaikan kepada mereka bahwasanya sesuai dengan protokol kesehatan yang 32 ini akan kita lakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri waktu itu. Dan mereka menyetujuinya. Atas dasar itu kita menganggap ini sudah berjalan dengan baik karena petugas kita datang. Nah, pada 1 hari 2 hari sesudah itu saya bersama beberapa tim gugus tugas termasuk dari Dinas Tenaga Kerja datang ingin memantau atau melihat kondisi yang ada di lapangan pada waktu itu. Pada waktu kita datang ke lapangan kemarin, kita tidak menjumpai satu orang pun pekerja yang ada yang mereka menyatakan sebagai melakukan isolasi mandiri. Kami cari informasi di mana rupanya mereka ada di salah satu tempat pekerjaan, sehingga kami datang ke sana memberitahukan kepada mereka ini tidak boleh karena protokol kesehatan itu ada semua. Dan atas komunikasi yang cukup baik kemarin dengan salah satu perusahaan mereka, dan mereka menyetujui bahwasanya persyaratan ini harus kita karantina selama lebih kurang 14 hari untuk bisa kita mudah mantau kesehatan-kesehatan yang ada daripada para pekerja. Intinya kita tidak pernah menghambat untuk proyek pembangunan yang sifatnya skala nasional. Kita dukung sepenuhnya, hanya karena masalah pandemi COVID sekarang ini, mari sama-sama kita jaga juga protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Saling memahami untuk menjaga kesehatan kita. Lalu seperti apa saat ini kondisi mereka? Alhamdulillah yang 32 orang itu kondisinya sekarang cukup baik, dan nanti akan kita lakukan uji rapid test akhir untuk bisa kita tentukan kapan mereka bisa meninggalkan ruang karantina. Baik, kita beralih sedikit. Ini kan zona kuning. Sebenarnya zona kuning ini cukup artinya hati-hati. Apalagi saat ini Kota Tebing Tinggi berada diapit oleh zona-zona merah yang ada di Sumatera Utara. Sebenarnya untuk zona kuning sendiri seperti apa sih kewaspadaan atau menurut dari Bang Nanang sendiri? Dengan ditetapkannya kita sebagai zona kuning, ini juga menjadi satu dilema bagi kita semuanya. Karena zona-zona ini ditetapkan berdasarkan jumlah penderita yang ada. Kalau dia 0, itu dikategorikan sebagai zona hijau. Penderita positif COVID 1 sampai 5 dikategorikan zona kuning. Dan di atas 5 itu dinyatakan dengan zona merah. Nah, kita ketahui bahwasanya Tebing Tinggi ini sekarang diapit oleh daerah kabupaten kota yang notabene adalah zona merah semuanya. Nah, disinilah kami dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 yang diketuai oleh Bapak Wali Kota, beliau terus menghimbau apa yang harus kita lakukan agar kita tidak naik. Akhirnya dengan kesepakatan kita bersama, kita akan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga kesehatan. Tetap lakukan anjuran daripada pemerintah tentang protokol-protokol kesehatan agar wajib menggunakan masker, di tempat-tempat selalu menyediakan tempat cuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, kemudian yang utama adalah lakukanlah physical distancing. Sebetulnya dalam penanganan COVID-19 ini hanya 3M yang memang harus kita jaga.
selain daripada 3M juga untuk demam berdarah denggi, tapi ini bisa juga kita terapkan sebagai penerapan protokol pemutusan mata rantai COVID-19. 3M-nya itu apa? Selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan rutin yang bersih, dan tetap menjaga physical distancing. Kemudian, Ini dia. ini kan sudah dibuat sosialisasi. Lalu strategi seperti apa sih yang untuk mencegah agar penyebaran COVID-19 di Kota Tebing Tinggi ini tidak menyebar dan ini tidak sampai jadi zona merah? Ya, kita punya beberapa rumah sakit. Ada 4 rumah sakit yang ada di Kota Tebing Tinggi yang notabene memang tetap membantu untuk pelayanan COVID. Kemudian ada 9 UPT di puskesmas kita. Dari sinilah bergerak kita semua petugas-petugas kesehatan untuk selalu memantau terutama para UDP agar tidak terjadi gejala-gejala terjangkitnya COVID-19. Terhadap para kalau PDP memang sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita rawat di rumah sakit. Kalau yang untuk ODP inilah kerja kita dari petugas-petugas kesehatan kita ini untuk memutuskan mata rantainya, selalu melakukan pemeriksaan secara intens. Dan tidak pernah lupa kita selalu memberikan himbauan kepada masyarakat. Sudah berapa nih Bang pemeriksaan rapid test sama PCR yang sudah dilakukan di Tebing Tinggi? Di Tebing Tinggi kalau untuk uji rapid test hampir 2000-an, kalau uji swab kita lakukan hampir 200. Baik, sudah ada upaya-upaya preventif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu saat ini kan kita sedang menuju yang namanya new normal. Transisi new normal. Transisi new normal. Lalu seperti apa kesiapan Tebing Tinggi menghadapi new normal? Terima kasih. Kemarin kita sudah melakukan video conference dengan Bapak Gubernur tentang arah menuju transisi new normal untuk Provinsi Sumatera Utara, bahkan nasional mungkin. Dan kita sudah berkumpul kemarin, sudah rapat juga oleh gugus tugas, Pak Wali juga sudah mengimbau kepada kita untuk bisa menyusun protokol-protokol kesehatan dari masing-masing bidang yang ada. Yang nantinya akan kita sampaikan ke provinsi, akan digodok oleh provinsi, disampaikan ke pusat, nanti setelah selesai digodok di pusat, disahkan, baru kita bisa terapkan untuk transisi new normal. Kita berharap dengan transisi new normal ini semua akan bisa pulih. Cuman kami tidak pernah bosan. New normal ini bukanlah satu kebebasan yang baru, tapi new normal ini bagaimana kita melakukan kehidupan kita yang baru sesuai dengan standarisasi protokol-protokol kesehatan. PHBS diterapkan, pola perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah kuncinya, karena yang kita lawan ini sekarang adalah yang namanya penyakit virus, yang notabene virus ini kasat mata, nggak bisa kita lihat gitu. Jadi marilah sama-sama kami selalu menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, ayo kita jaga diri kita sendiri dulu untuk melindungi keluarga, baru kita melindungi masyarakat. Dengan kita jaga kebersihan kita jaga keselamatan kita, berarti kita turut menjaga keluarga dan menjaga masyarakat, khususnya untuk Kota Tebing Tinggi. Luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih Bang, karena kita harus break dulu. Ini soal hobi dan sosok Bang Nanang ini seperti apa dari pandangan keluarga. Tapi kita akan jeda dulu setelah iklan berikut ini, dan pemirsa tetaplah di Toko Bicara. Pemirsa, kembali lagi di Dialog Sumut spesial Toko Bicara. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bang Nanang Fitra Aulia. Bang Nanang, tadi saya lupa untuk menanyakan seperti apa sebenarnya saat ini tingkat kesadaran masyarakat di Kota Tebing Tinggi dalam menghadapi pandemi? Ya, kalau kita bilang tingkat kesadaran masyarakat, hampir semua rata seperti kalau kita lihat semua tingkat kesadaran masyarakat karena belum pahamnya masyarakat tentang apa yang disebut dengan COVID-19. Apalagi masa-masa mau menjelang transisi ini tingkat-tingkat kesadaran masyarakat mengartikannya yang lain-lain. Namun kami berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya COVID itu kepada masyarakat, bagaimana cara penularannya, penyebabnya apa, kemudian apa yang akan terjadi apabila terjangkit COVID ini. Ini sudah kami upayakan kepada masyarakat berupa himbauan baik di radio juga kita sudah sampaikan, kemudian di baliho-baliho di hampir seluruh wilayah pelosok Kota Tebing Tinggi ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat sudah mulai paham, oh ternyata COVID itu begini, namun dalam mengarah ke new normal ini yang memang mungkin nanti kita akan butuh perhatian khusus untuk memperbaiki protokol-protokol. Baik, kemudian selain dari sebagai juru bicara, ternyata Bang Nanang ini hobi motor gede nih kelihatannya. Ini di belakang sudah kelihatan nih. Boleh diceritakan awalnya gimana sih sampai bisa jadi punya hobi motor gede? Iya, kalau hobi saya memang dari
sejak SMP dulu saya sudah hobi di otomotif sebenarnya, dan itu berlanjut terus sampai sekarang ini. Dan moge ini hobi saya yang mungkin yang bisa membuat saya bisa lebih menikmati hidup, kemudian bisa enak semuanya untuk berjalan mudah-mudahan. Tapi dengan moge ini hobi ya memang, dan ini adalah anugerah buat saya diberikan Allah melalui keluarga. Baik. Ini juga hadiah dari istri dan anak-anak buat saya. Oh, hadiah istri. Tapi saya akan mengundang istri nih untuk masuk bergabung bersama kita berbincang. Boleh, silahkan bergabung. Ini dengan Kak Eli ya. Kak Eli apa kabar? Sehat. Makasih udah diizinkan saya datang ke rumah. Ini tadi disampaikan Bang Nanang bahwa moge ini ternyata hadiah dari istri. Benar seperti itu? Gimana ceritanya? Sebenarnya ya anak-anak sih yang mendorongnya, anak-anak yang memberikannya itu, karena begitu mungkin orang tuanya sangat hobi dengan itu, jadi mereka lah yang mendukung ternyata ya untuk punya hobi motor gede ini. Kemudian Kak Eli, ini kan Bang Nanang juga sebagai juru bicara. Dulu awal-awal COVID kan kita tentunya masih pada khawatir dengan penularannya. Ada nggak kekhawatiran ketika itu tidak bisa bertemu dengan Bang Nanang untuk sementara waktu karena selama ini kan bertugas? Seperti itu, apakah ada? Kebetulan nggak ada ya, karena kebetulan kita pun orang medis, jadi kita ya sama-sama menghadapi pasien yang seperti di rumah sakit, menangani pasien, sehingga mungkin kita protokolnya sudah tahu masing-masing untuk menjaganya aja, untuk tetap masuk ke rumah, pulang dari tugas kerja, kita membersihkan diri. Itu. Baik, berarti tidak ada rasa khawatir, namun tetap waspada. Tetap waspada. Lalu seperti apa nih Kak Eli sama Bang Nanang untuk mengedukasi anak tentunya menghadapi pandemi COVID-19? Kebetulan anak-anak semua tiga-tiganya kuliah di kedokteran. Baik, jadi tiga-tiganya kuliah di kedokteran. Jadi barangkali nggak sulit bagi saya, kami berdua untuk menjelaskan kepada mereka, dan mereka mungkin juga sudah paham. Sudah paham? Iya. Bahkan mereka juga selalu bercerita, oh COVID ini begini, di sini begini, jadi kita selalu bertukar pikiran dengan anak-anak. Oh, saling sharing ternyata untuk masalah pandemi COVID-19. Kita balik lagi ke soal moge. Sudah sejauh mana sih touring bersama istri? Ya, setiap kegiatan touring yang dilaksanakan oleh HDCI Sumut Medan, saya atau kami di perkumpulan HDCI ini selalu mengikut sertakan istri, dan anak-anak juga sering kita ikutkan. Kenapa? Karena dari HDCI ini kita juga satu komunitas hobi pengusaha motor gede, tapi juga tidak pernah terlepas dari satu ikatan batin kekeluargaan. Kami mencoba dengan HDCI ini, keluarga itu semua bisa saling kenal. Dan setiap kita kegiatan, baik touring atau pertemuan apapun juga, kita tetap melibatkan istri dan anak-anak. Kalau perjalanan untuk kita, kami sudah melaksanakan kegiatan keliling, kalau di Pulau Sumatera ini di Aceh itu sudah kita kelilingin sepenuhnya, dan terakhir kita kemarin jalan ke Painan untuk melihat wisata di sana, juga melihat tentang bagaimana daerah-daerah sana yang bisa kita contoh untuk daerah kita masing-masing, bahkan di sana bertemu dengan komunitas-komunitas yang lain untuk kita saling berhimpun. Kemudian ini kan latar belakang keluarga adalah medis. Ada tidak rasa berlebihan ketika pandemi COVID-19 ini kita harus seperti ini nih, menjaga kebersihan? Karena kan di masyarakat tentunya akan ada timbul kekhawatiran. Apakah seperti itu? Karena latar belakangnya keluarga medis? Seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya yang penting adalah bagaimana kita lebih waspada. Waspada untuk pengantisipasian terjangkitnya virus Corona ini, itu aja. Rajin nggak sih olahraga bareng? Ya, kita kalau olahraga itu biasanya jalan santai. Kalau hari Minggu itu jalan santai. Di mana ada kesempatan kita jalan. Kalau lagi kumpul dengan anak-anak, kadang-kadang kita di sini anak-anak pada main skipping atau apa, kita ikut mendampingi. Kunci keharmonisan keluarga dari Bang Nanang dan Kak Eli? Ya, saling mempercayai dia. Saling mempercayai. Iya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi Bang Nanang. Sejauh ini sebagai pejuang medis, pejuang COVID-19 di zona kuning sendiri seperti apa? Apa tantangannya? Ya, kalau dibilang sebagai pejuang ini adalah kita semua. Ya.
dari seluruh lapisan warga masyarakat kita. Kitalah yang sekarang berjuang untuk menuntaskan masalah COVID ini. Dan kitalah semua warga masyarakat dari kalangan atas sampai ke bawah. Inilah yang bisa untuk menuntaskan masalah COVID ini. Kalau tantangan-tantangan yang kita hadapin adalah berinteraksi atau memberikan satu pencerahan kepada warga masyarakat agar tetap melaksanakan protokol-protokol kesehatan, apa yang kita sampaikan. Dan kami selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat kita agar himbauan, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut tentang protokol-protokol kesehatan inilah yang harus kita jaga untuk kita bisa memutuskan mata rantai. Dan Pak Wali juga selalu intens turun ke lapangan, beliau ikut bersama kita, bahkan pada saat kita bagi-bagi masker, beliau turun, bahkan tanpa kami sadarin, beliau pada waktu itu masuk ke kantor-kantor yang wajib pakai masker, harus pakai masker, beliau menyerahkan masker, dan himbauan-himbauan itu kadang-kadang beliau juga ikut turun ke lapangan. Jadi kami dari pemerintah Kota Tebing Tinggi berterima kasih sekali karena Pak Wali Kota memang cukup intens untuk memperhatikan warga. Baik, terakhir saya akan tanyakan ke Kak Eli. Dukungan seperti apa yang diberikan kepada suami dalam setiap perjalanan suami hingga saat ini menjadi juru bicara COVID-19? Ya, dukungannya memberikan semangat aja. Bahwasanya itu memang sudah tugas ya, sudah tugas dan situ sudah kewajiban juga menjalankan amanah, ya dijalankan dengan yang sungguh-sungguh gitu aja. Mendukung Dan karena ini sudah menjadi tugas dari Bang Nana. Baik, terima kasih Kak Eli dan juga Bang Nana atas waktunya sudah berbincang bersama saya di Dialog Sumut Spesial Toko Bicara. Memang untuk saat ini masyarakat hanya perlu dihimbau untuk mematuhi dasar dari protokol COVID-19 yakni 3M, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga wajib menggunakan masker. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut Spesial Toko Bicara bersama dengan Nanang Fitra Aulia. Dan saksikan Dialog Sumut Spesial Toko Bicara selanjutnya bersama Toko Inspirasi. Dan demikian, sampai jumpa.